KM 50 akan terus untuk kita usut. Karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM 50, kalau sekali KM 50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM 50 yang lain. Kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Sebelum terjadinya peristiwa KM 50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu, luar biasa. Mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh, ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM 50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mengapa tragedi KM 50 terjadi? Ya, jalan tol KM 50 ya di sebelah timur Jakarta itu, Cipali. Ya, ini pertanyaan yang tampaknya kemudian mendapatkan jawaban langsung dari Habib Rizik itu. Ya, dalam pernyataan-pernyataannya, Habib Rizik ya mungkin adalah orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan bisa jadi menjadi saingan utama. Kebayang nggak pemirsa, saat itu Jokowi dipompa, difabrikasi pendapatnya, dianggap sebagai tokoh besar oleh PKI, oleh oligarki, ya, oleh ternak-ternak mereka, ya, dengan biaya yang sangat tinggi. Tiba-tiba muncul seorang tokoh Habib Rizik yang menggelar demo dengan didatangi lebih dari 7 juta manusia di Monas itu. Ya. Tokoh manapun di dunia belum pernah terjadi seperti itu. Nah, inilah yang tampaknya ketakutan dari Mukidi itu. Takut PKI-nya terbongkar, kemudian maling-malingnya juga akan terbongkar. Dan karena itu, ya, mereka berusaha untuk membungkam tokoh-tokoh Islam yang kritis. Ya, sebaliknya mereka merangkul orang yang mengaku tokoh Islam, tetapi anti-Islamnya sangat tinggi, ya, ikut maling, ya kan, ikut menikmati hasil korupsi, dan orang seperti ini layak disebut para munafik. Munafik-munafiklah yang direkrut oleh mereka untuk mengelabui rakyat. Dan memang dalam kesempatan seperti itu, kalau dikatakan oleh Habib Rizik itu ada yang disebut sebagai cipta kondisi. Jadi dengan peralatan yang dimiliki gampang sebetulnya kan menghabisi itu kan. Tetapi kondisinya itu perlu diciptakan dulu supaya ada opini publik bahwa Habib Rizik itu adalah ekstremis. Nah, sehingga tidak hanya dibungkam tapi juga langsung disingkirkan itu bisa. Nah, saya mendapatkan berita pemirsa yang mungkin juga perlu kita ketahui bersama, bahwa TP3 itu menyebutkan bahwa Rizik Syihab, Habib Rizik, ya, itu belasan kali hendak dibunuh. Belasan kali hendak dibunuh. Siapa yang membunuh ini? Apakah preman-preman? Ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Sebesar Habib Rizik ini nggak mungkin lah preman-preman tahu kalau dia itu preman, ngerti kalau itu Habib Rizik, nggak membunuh, cium tangan. Tetapi ketika tokoh besarnya kalah pamor dengan Habib Rizik, dan mungkin karena mentalnya mental PKI, ya
mau menghabisi itu. Ya, ini diungkapkan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar Front Pembela Islam yang menyebutkan bahwa ada belasan kali percobaan pembunuhan pada mantan pemimpin FPI, ya, Habib Rizik itu. Nah, ketuanya TP3 ini, Dr. Abdullah Hihamahua, menyebut laporan tersebut akan dimasukkan dalam buku putih yang akan diberikan kepada Jokowi, atau mungkin sekarang kalau saya sering menggunakan nama itu Mukidi, ya. Karena nama Jokowi itu nama Joko Widodo itu katanya ada yang mengatakan oh itu nama orang lain, sebetulnya bukan dia namanya itu, makanya lebih bagus itu digelari Mukidi, ya. Ya, dan namun belasan kali itu tidak dirinci siapa yang hendak melakukan percobaan pembunuhan itu. Ini saya baca dari kompas.com. Berapa kali Habib Rizik coba dibunuh, ada datanya, dan jumlahnya itu belasan. Yang Anda tahulah siapa, itu di buku putih saya jelaskan. Itu Abdullah Hemahwa dalam satu diskusi virtual di YouTube medcom.id. Ya, ini diskusinya itu dikutip tanggal 14 Maret 2021. Dan Abdullah Hemahwa menilai bahwa konflik antara polisi dan 6 anggota FPI sebenarnya adalah buntut dari permasalahan pilkada di DKI Jakarta 2017 itu. Tuh, ya, itu pernyataan dari Abdullah Hihamahwa. Ia mengklaim saat itu Ahok tidak terpilih menjadi gubernur DKI karena peran Habib Rizik. Ya, waktu itu memang luar biasa perannya Habib Rizik, ya kan? Anies Baswedan itu tergopoh-gopoh. Dia belum dikenal sebagai tokoh, ya, besar saat itu. Tetapi Anies Baswedan kemudian bawa peci mendatangi Habib Rizik dan dukungan ya layaklah diberikan kepada Anies Baswedan. Langsung meroket namanya Anies Baswedan saat itu. Kalau mau lihat persoalannya itu bermula di Pilkada DKI. Secara teoritis Ahok harus menang, tapi kenyataannya kalah karena HRS dan aktivis 212 itu turun ke masjid dan musola, dan disitulah persoalan itu bermula. Ya, Abdullah menambahkan, polisi seharusnya menggunakan seragam lengkap jika diperintahkan untuk membuntuti Habib Rizik itu. Namun yang terjadi polisi tidak menggunakan seragam sehingga 6 Laskar FPI melakukan perlawanan. Jadi beruntunlah peristiwanya itu, berbagai upaya percobaan pembunuhan, dan akhirnya yang terjadi adalah mengejar Habib Rizik saat mau mengikuti pengajian, memberikan pengajian, katanya pengajian keluarga saja, ya, nggak dapat Habib Rizik. Kemudian pengikutnya ini, pengawalnya ini dibantai di KM 50 itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.